Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran secara online dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dimana telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang beneran, yakni adanya agama Islam. Yang kami hormati Bapak Humaydi selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Langsung saja saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab Rasul terakhir, kebenaran nubuwah dan mukjizat selain Al-Quran. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai profil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang menjadi uswatun hasanah. Gambaran mengenai Nabi Muhammad SAW ialah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai fisik yang sempurna, lidah yang fisik dan otak yang cerdas. Dan yang kedua, memerlukan makan, minum, tidur, pakaian dan kebutuhan fisik lainnya. Merasa sakit, senang dan perasaan lainnya seperti manusia biasa. Yang ketiga, mempunyai istri dan anak-anak. 4. Buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis dan tidak berguru kepada siapapun. 5. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang tidak baik sejak kecil sehingga seluruh kehidupan beliau penuh dengan keteladanan. Dan yang keenam, berasal dari keturunan yang mulia dan terpandang. Yang ketujuh, berakhlak mulia, siddiq, amanah, balik, fatonah, sabar, pemaaf, penyayang, penyantun, pemberani, pemurah dan lain-lain. Yang kedelapan, memulai dakwah Islam kepada masyarakat umum. Yang kedelapan, mempunyai sifat yang tabah. Dan yang ke-10, memiliki taktik dan strategi dakwah yang sangat tepat sehingga bisa berhasil dengan gemilang dalam waktu yang singkat. Hal itu terlihat antara lain dalam mukhta berikut ini. Yang pertama, dakwah secara rahasia, dakwah secara terang-terangan, kaderisasi di rumah Al-Arham bin Abil Arham, memerintah kepada beberapa orang sahabat untuk mencari perlindungan ke Habsah, berusaha hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah, membangun masjid sebagai pusat pembinaan umat, membuat konsultasi Madinah dan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan materi mengenai bukti-bukti kebenaran nubuwah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Adapun alasan Allah memberikan anugerahnya kepada Nabi Muhammad SAW antara lain karena sosok Nabi Muhammad memenuhi standar minimal kelayakan sebagai utusan Allah. Standar itu antara lain sidik, yaitu perkataan tidak pernah bohong, amanah, yaitu tindakan yang tak pernah berkhianat, tabligh, menyampaikan pesan dengan tidak ada yang disembunyikan, dan juga fatona, yaitu cerdas. Selain itu, beliau adalah pribadi yang menghimpun karakter-karakter mulia seperti penyayang, penyabar, bijak, dan akhlak yang mulia. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad SAW membuktikan dengan banyaknya anugerah yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad tanpa ada yang bisa menduplikatnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Nubuwah adalah pemberitaan masa depan. Kebenaran berita tersebut menjadi bukti atas kebenaran kerasulan. Manusia hanya mengetahui masa kini dan masa lalu, sedangkan pandangan masa depan masih gelap. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pengetahuan menyeluruh di segala masa dan tempat. Tanda kenabian yang satu ini disebut dengan Hatim An-Nubuwah yang beliau miliki sejak lahir. Hatim An-Nubuwah memiliki arti stempel kenabian. Tanda tersebut sebesar telur burung puyuh. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Pemaknaan telur burung puyuh tersebut adalah merujuk pada pendapat Abu Sulaiman Al-Hattabi. Saya akan menjelaskan mengenai mukjizat Nabi Muhammad selain Al-Quran.
Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa mukjizat adalah kejadian yang menyalahi kebiasaan dan bertujuan untuk menguatkan iman umatnya. Mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih dan ditetapkan olehnya menjadi nabi dan rasulnya. Sejak mereka diangkat menjadi nabi dan rasul sampai mereka wafat, kecuali mukjizat Nabi Muhammad yang berlaku sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad selain Al-Quran ada banyak sekali. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sebagian dari mukjizat tersebut. Yang pertama yang berkaitan dengan fisik, yaitu peluh yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad memiliki bau harum. Jika Nabi Muhammad berjabat tangan dengan seorang, maka harum tersebut akan membekas selama beberapa hari di tangan orang tersebut. Kemudian mukjizat selanjutnya itu Nabi Muhammad sanggup menghancurkan batu yang besar dengan 3 kali pukulan dikala menjelang perang Khandaq, padahal pada saat itu Nabi Muhammad belum makan selama 3 hari. Kemudian Nabi Muhammad sanggup merubuhkan seorang pegulat bertubuh tinggi dan kekar yang bernama Rukanah al-Muttalibi hanya dengan 2 kali dorongan saja. Kemudian yang berkaitan dengan doa, Nabi Muhammad mendoakan Anas bin Malik dengan banyak harta dan anak, kemudian mendoakan supaya kerajaan Kisra hancur, kemudian doa tersebut dikabulkan. Kemudian mendoakan Ibnu Abbas menjadi orang faqih dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan makanan dan minuman, yaitu paha kambing yang telah diracun dapat berbicara kepada Nabi Muhammad setelah terjadi perang Khaybar. Kemudian makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad mengagungkan nama Allah. Kemudian makanan sedikit yang bisa dimakan sebanyak 800 orang dalam perang Khandaq. Kemudian yang keempat berkaitan dengan menyembuhkan. Nabi Muhammad mampu menyembuhkan gigitan ular yang diderita Abu Bakar dengan ludahnya saat bersembunyi di Gua Hira. Kemudian menyembuhkan luka bakar Ammar bin Yasir yang telah dibakar oleh orang-orang kafir. Kemudian mengusapkan wajah Qatadah bin Milhan yang telah berusia lanjut sehingga wajah tetap terlihat muda dan cerah. Kemudian yang kelima yang berkaitan dengan hal gaib. Nabi Muhammad mendapatkan bantuan dari malaikat Jundalah ketika dalam perang Badar. Kemudian mengetahui kejadian yang tidak dilihat olehnya. Contohnya dalam kisah Uwais Al-Qarni. Hal mukjizat terbesar yaitu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu 3-1 malam. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh-contoh pengejawantahan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, apakah kalian sudah mengerti apakah itu pengejawantahan itu? Nah, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengejawantahan. Pengejawantahan adalah penjelmaan atau perwujudan pelaksanaan suatu posisi, kondisi, sikap, pendirian, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari pengejawantahan itu. Maka, apa aja ya yang menjadi contoh-contoh pengejawantahan iman kepada Nabi Muhammad SAW? Dari yaitu pertama, yaitu meyakini dengan penuh tanggung jawab akan kebenaran Nabi Muhammad SAW, serta sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang telah dijelaskan pada surat Az-Zumar ayat 33, yang artinya, dan orang-orang yang membawa kebenaran Nabi Muhammad SAW dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ikhlas menaati Rasulullah SAW dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang dimana telah dijelaskan pada surat An-Nur ayat 54 dan surat An-Nisa ayat 65. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu akan mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu menyampaikan amanat Allah dengan terang. Surat An-Nur ayat 54.
Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 65. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang secara sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu yang memuliakan dengan memperbanyak salawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dijelaskan pada hadis riwayat At-Tirmizi. Yuk mari kita sebagai umat muslim melakukan pengejawantahan atau pelaksanaan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke?